Halo teman-teman, ketemu lagi ya sama aku Ilin di podcast. Teman-teman di rumah gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya sekarang kita juga udah endemi ya gitu. Semoga teman-teman di rumah selalu menjaga kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kali ini tentunya aku nggak sendirian. Ya sekarang aku bersama mahasiswa semester 4 ya Manila. Dan Manila ini prodi hukum keluarga Islam ya di Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri. Oke. Jadi di sini kita mau membahas tentang ruang lingkup hukum keluarga Islam ya Manila. Karena Manila sendiri ini mahasiswi prodi hukum keluarga Islam. Ya jadi di sini kita akan mengulik hukum keluarga Islam tuh apa sih gitu, dan mempelajari apa saja, terus prospek kerjanya itu seperti apa setelah lulus gitu ya. Ya di sini ada beberapa pertanyaan ya Manila mengenai dari jurusan HKI sendiri gitu ya. Dan di sini saya mau bertanya, yang pertama, pengertian apa tentang hukum keluarga Islam itu sendiri? Jadi hukum keluarga Islam itu sendiri yaitu hukum yang membahas tentang bagaimana kita syarat-syarat nikah sampai kita bahkan cerai juga, kita tuh masih membahas tentang ruang lingkup itu gitu. Terus bagaimana juga cara pembagian waris, hak-hak waris gitu dalam hukum keluarga Islam. Di dalam hukum keluarga Islam sendiri juga nggak cuma membahas tentang hukum yang berkaitan dengan keluarga, tapi juga membahas tentang hukum-hukum pada umumnya. Oh, jadi di dalam jurusan hukum keluarga Islam ya, atau biasa disebut HKI ya, HKI aja ya biar kita enak ngobrolnya. Di dalam jurusan HKI sendiri itu bukan cuma tentang hukum keluarga ya, jadi mencakup hukum yang secara luas gitu, hukum umum juga dipelajari ya. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya nih Manila. Ruang lingkup dari hukum keluarga Islam sendiri itu apa saja sih? Jadi ruang lingkup dari hukum keluarga Islam itu yang pertama adalah fikih munakahat. Fikih munakahat itu membahas tentang awal mula kita pernikahan, kayak syarat-syarat, rukun-rukun hingga kita cerai. Itu kita membahas di situ, ada di fikih munakahat itu. Terus juga kita membahas tentang waris. Kalau semisal kita meninggal oleh suaminya, meninggal oleh orang tuanya, kita juga membahas di dalam fikih munakahat itu. Di dalam fikih munakahat juga itu meliputi tentang syarat-syarat nikah, rukun-rukun nikah, terus perjanjian nikah itu. Terus juga ada di situ juga ada wakaf. Wakaf kita juga mempelajari tentang wakaf tentang pertanahan gitu. Ya terus kita juga mempelajari tentang hadona. Hadona itu adalah hak yang mengasuh anak gitu. Kan biasanya kalau semisal perceraian itu kan ada rebutan untuk mengasuh anak ya, antara si suami dan istri. Kita juga mempelajari itu. Bagaimana syarat-syarat untuk kita bisa mengasuh anak, terus juga melihatnya itulah banyak juga kita mempelajari itu. Terus juga bagaimana sih si suami itu untuk memberi nafkah kepada istri, entah itu nafkah batin atau nafkah lahiriah. Terus juga di sini di dalam munakahat juga membahas kita tuh kan seseorang suami itu nggak cuma memberi nafkah itu kepada istri, tapi misal dia mempunyai hewan peliharaan, dia juga wajib memberi nafkah kepada hewan peliharaan tersebut gitu, supaya tidak mati gitu Pak. Oh, jadi
Itu dijelaskan ya tadi ada fikih munakahat ya, Iya, kan, ada benar. mawaris juga gitu, dari munakahat dan mawaris gitu, dan yang lainnya. Lah, kalau munakahat sendiri itu yang dipelajari oleh Mbak Nila tuh semester berapa? Untuk fikih munakahat itu saya belajar dari semester 3, terus semester 4 ini juga saya belajar munakahat juga. Tapi kalau semester 4 ini kita belajar munakahat kontemporer. Jadi kelanjutannya gitu. Oh, jadi lebih detail ya Iya, lebih tentang munakahat Munakahat. sendiri. Oh, gitu ya. Terus kalau mawaris sendiri tuh cara pembagiannya tuh seperti apa ya? Kalau untuk fikih mawaris itu sendiri kita membaginya tuh kayak ada pembagiannya tapi menurut nasab, Kak. Oh, Nasab dari yang meninggal itu, Kak. oh. Berarti kayak keluarga gitu ya, Iya, sesuai dengan sesuai. pembagiannya gitu ya. Oke. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam bisa ya kalian cari di Google gitu, karena sekarang kan juga medianya udah semakin luas. Kalian bisa cari di Google atau kalian bisa ke Gramedia buat cari buku tentang itu ya kalau teman-teman pengen tahu gitu. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang saya akan tanyakan, profil lulusan dari Prodi Hukum Keluarga Islam itu setelah lulus nanti tuh apa gitu, akan menjadi apa dan bisa bekerja di mana? Oh, berarti prospek kerjanya Kak. Iya betul. Untuk prospek kerja dari lulusan hukum keluarga Islam yang pertama kita belajar di bisa bekerja di KUA, kantor urusan agama. Kalau yang cowok kan bisa jadi penghulu, kalau yang cewek bisa jadi di kantornya. Terus yang kedua bisa kita tuh bekerja di pengadilan agama, Kak. Terus kita juga bisa bekerja di DPR, sebagai dosen tentunya juga bisa gitu. Terus juga praktisi hukum kita juga bisa bekerja di itu. Jadi kan kita kan nggak cuma belajar tentang hukum yang Islam, hukum yang umum juga kita belajar. Jadi kita masuk bahkan jadi pengacara mungkin bisa ya gitu. Terus peneliti kita sebagai peneliti mungkin untuk meneliti sebuah kayak kasus kayak sebuah hukum apa gitu juga kita bisa masuk. Jadi untuk prospek kerja hukum keluarga Islam tuh nggak dikit ya, akhirnya tuh luas gitu Kak. Karena nanti juga setelah kita lulus di Prodi HKI juga sarjana hukum ya. Iya, sarjana hukum. Dan di situ juga seperti yang dijelaskan ya sama Mbak Nila tentang prospek kerjanya gitu. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Nila tadi ya, ada bisa jadi DPR atau kita bisa kerja di KUA, kita bisa di pengadilan agama, kita bisa di pengadilan negeri gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang yang kita pelajari di hukum keluarga Islam sendiri itu nggak cuma tentang hukum keluarga gitu, tapi mencakup hukum yang umum, secara umum gitu. Terus tadi yang disampaikan Mbak Nila tentang pengacara. Iya, pengacara. Tentang pengacara sendiri itu nanti setelah S1 langsung menjadi pengacara atau dilanjut S2 ya? Dilanjut S2 biasanya kalau pengacara itu. Berarti ada sekolah khusus gitu Iya, ya, ada paling sekolah kayak khusus. gitu. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman, sekiranya bisa bermanfaat ya gitu. Kalau kalian nih, kayak misal kalian masih kelas 3 SMA atau MAN atau SMK yang ingin masuk di jurusan hukum keluarga Islam, kalian bisa lihat ya tadi yang dijelaskan sama Mbak Nila, dan mungkin lebih detailnya kalian bisa cari-cari informasi di Google atau di buku gitu, atau bisa saja ketemu ya sama Mbak Nila, nanti dijelaskan sama Mbak Nila sendiri gitu. Terus kalau kuliahnya Mbak Nila sendiri, ya kalau misal di kampusnya Mbak Nila tuh ada program yang kayak misal PPL gitu atau KKN gitu, ada Kak. Jadi kalau PPL itu kita biasanya tuh kita melaksanakan PPL bisa di semester 5 dan semester 6 Kak. Kalau misal hukum keluarga Islam itu biasanya kita PPL-nya di pengadilan agama, pengadilan negeri, terus di KUA gitu. Kalau kalau KKN itu kan kita langsung terjun ke masyarakat gitu loh. Jadi ya kita langsung terjun ke masyarakat, kita mengabdi kepada masyarakat gitu Kak. Kalau KKN bisa berapa? Oh ya, untuk kalau KKN biasanya itu semester 7 dan 8. Teman-teman, buat teman-teman yang masih ragu ya buat masuk jurusan HKI gitu, bisa tadi didengarkan penjelasan dari Mbak Nila gitu.
Jadi tadi ada mengenai materi-materinya gitu. Jadi mulai pengertian ya, terus materi-materi tentang ada munakahat, mawaris dan lain sebagainya. Terus yang ketiga tentang prospek kerja gitu. Dan yang keempat itu tentang program yang kuliah, ada PPL, ada KKN gitu ya. Mungkin teman-teman bisa memastikan atau memantapkan hati gitu ya buat bisa masuk ke jurusan hukum keluarga Islam sendiri gitu. Ya mungkin itu saja ya yang bisa saya tanyakan kembali lagi. Mungkin ada kesempatan lagi kita nanti bisa ketemu dan ngobrol lagi ya. Kita bisa sharing-sharing gitu ya, sharing-sharing gitu. Dan pastinya semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang di rumah. Mungkin jika ada kesalahan gitu atau kekurangan atau kurang puas ya teman-teman melihat podcast ini, saya mohon maaf. Dan saya selaku host pamit undur diri bersama Mbak Nila. Terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi.